Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillahnya hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat duhur secara berjamaah. Dan ini adalah merupakan salah satu manifestasi persumpahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan di bumi ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu konsisten dan komitmen menjalankan ajaran beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil nanti. Amin. Pertama, ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang saya kurang lebih 2 jam yang lalu mengingatkan bahwa hari ini adalah giliran saya dalam memberikan kultum. Nah, karena ini adalah amanah sehingga saya berkesempatan untuk hadir. Pada hari ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana ilmu perikanan dan kelautan ditinjau dari perspektif Islam. Kalau kita berangkat dari salah satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dan minumlah kamu apa yang ada di bumi yang halal. Jadi yang dipanggil memang adalah ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang dipanggil bukan hanya orang beriman, tapi yang dipanggil adalah semua manusia. Begitu pentingnya memakan makanan halal. Kenapa? Karena dari segi tinjauan Islam itu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa kita karena kebanyakan kita memakan makanan haram. Nah, mungkin jamaah sekalian bertanya, apa hubungannya dengan ilmu perikanan dan kelautan? Nah, saya ingin mengkaji bahwa salah satu makanan yang tidak dilakukan lagi kehalalannya adalah sumber dari laut, perikanan, ikan. Jadi sebagaimana dikatakan bahwa air laut itu bersih, halal bangkainya. Nah, walaupun memang ada beberapa pendapat yang berbeda, seperti para ulama, ada yang mengatakan bahwa pokoknya semua yang hidup di air itu adalah halal bangkainya. Ya, mau buaya, mau kata, mau ikan paus, pokoknya semua yang hidup di air itu halal berdasarkan ini. Tapi ada juga pendapat yang kedua ulama mengatakan bahwa semua yang hidup di air itu halal, haram kecuali ikan. Ya, kecuali ikan. Jadi ada yang mengharamkan buaya, mengharamkan kata, mengharamkan ular, ya, walaupun itu ular laut. Alasannya bahwa kenapa halal haram kata? Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa jangan kau membunuh kata. Kemudian mengharamkan buaya karena buaya termasuk binatang buas. Itu salah satu pendapat dari ulama itu. Kemudian ada lagi pendapat mengatakan bahwa
bangkai binatang yang hidup di air itu haram kecuali ikan, termasuk ya ikan yang menyerupai binatang di darat yang diharamkan seperti anjing laut, kan serupa dengan anjing. Nah, itu berdasarkan pendapat para ulama, itu anjing laut berdasarkan pendapat ini haram. Jadi kalau ada juga yang mirip babi laut, tapi itu adalah organisme 100% hidup di laut, itu menurut pendapat ini haram. Tapi yang paling sahih itu adalah semua yang hidup di laut atau di air 100% ya hidupnya itu adalah halal untuk dimakan. Itu dari persepsi kehalalan, sehingga dari tinjauan perspektif Islam tentang halal, kita aman dari produk-produk perikanan mengenai kehalalan itu. Kemudian dari manfaat berikutnya bahwa kita ditinjau dari segi kesehatan, ya. Ternyata air laut itu sangat besar manfaatnya terhadap kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Amerika ya, yang terkenal di Amerika, tentang penelitian nelayan yang hidup di sekitar Okinawa, Jepang. Kenapa rata-rata umur nelayan di sekitar Teluk Okinawa itu rata-ratanya 100 tahun. Nah, ternyata bahwa kandungan molekul-molekul air itu persis sama dengan molekul plasma darah manusia, di mana manusia itu membutuhkan atau tubuh manusia mengandung 60-70% air, dan persis sama ya, persis sama ion-ion yang ada di laut dengan ion-ion yang kita butuhkan dalam tubuh manusia. Sehingga kalau terjadi kita melakukan terapi air laut, maka terjadi proses osmoregulasi, pertukaran secara osmoregulasi, yaitu kalau tekanan dalam tubuh kita lebih rendah, ion kita dalam tubuh kita rendah dibanding dengan di luar, maka yang di luar itu masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga kalau dalam tubuh kita tinggi, maka itu akan keluar. Itu yang disebut dengan proses osmoregulasi. Kemudian yang terakhir, bahwa saya ingin mengangkat ada hasil penelitian mahasiswa kami, penelitian tentang bagaimana manfaat tentang sedimentasi yang ada di wilayah pesisir, khususnya di sekitar mangrove. Ternyata dari hasil penelitian itu, di dalam sedimen itu menampung karbon dioksida untuk 15 hektar mangrove yang ada di Lantebung, ya, Kota Makassar, itu mampu menyerap hasil CO2 yang dihasilkan oleh penduduk Kota Makassar pada tahun 2022 sebesar 3%. Ini baru sedimen, belum pada daun mangrove. Kemudian dari hasil penelitian itu juga dikatakan bahwa ternyata laut itu mampu menyerap CO2 itu sebesar 60-70% diserap oleh air laut, jika air laut itu bersih. Tapi kalau air laut itu tercemar, maka tidak bisa terjadi proses difusi CO2 ke dalam penyerapan CO2 oleh air laut itu. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.